dengan segala daya tariknya, murai bahan hutan harus diupayakan tetap hidup dan moncer di gantangan. Sampai bertemu kembali di Rispa Kicomanian Channel. Kali ini sahabat Kicomania, kita akan membahas perawatan murai bahan hutan. Sahabat Kicomania, burung murai batu, apapun ceritanya, burung ini semakin seksi. Tidak hanya di kalangan penghobi atau Kicomania, tapi sudah jauh merambah kemana-mana, mulai dari pedagang, ojol, tukang beca, pejabat, pengusaha, konglomerat, artis, bupati, gubernur, sampai presiden pun ikut menggandrungi burung murai. Mulai dari obrolan di warung kopi, kafe, sampai hotel berbintang. Dari perbincangan sampai perdebatan, murai batu jadi salah satu burung berkicau nomor wahid dalam dunia kicau. Sahabat Kicomania, di tengah maraknya penangkaran murai batu secara ex situ, murai bahan hutan masih tetap jadi inceran para Kicomania sebagai calon gacoannya. Kenapa? Yang jelas ada ketertarikan tersendiri pada murai batu. Baik sahabat Kicomania, kali ini kita akan khusus membahas bagaimana menangani dan merawat murai bahan hutan. Terus terang, dengan segala daya tariknya, murai bahan hutan juga menyimpan resiko dan misteri yang tidak kalah tingginya. Apa itu? Kematian. Untuk itu sahabat Kicomania, harus dipikirkan matang-matang tatkala akan membeli atau mengadopsi murai bahan hutan. Apa saja resikonya? Supaya gampang kita sebut saja mubahut, murai bahan hutan. Pertama, mubahut memiliki tingkat kematian yang tinggi. Kedua, mubahut mental dan kicauannya belum tentu bagus. Ketiga, mubahut membutuhkan proses yang lama untuk sampai ke gantangan. Tapi sahabat Kicomania, tetap saja dia menyimpan misteri yang membuat para Kicomania seolah terhipnotis untuk tetap memburunya. Seperti hukum alam, makin sulit mendapatkannya, makin meroket maharnya. Mohon maaf sahabat Kicomania, bahasan ini tidak mendiskriminasikan dari hutan mana mubahut tersebut diperoleh. Baik sahabat Kicomania, pada tahapan persiapan yang harus disediakan sebelum menjemput atau menerima murai bahan hutan. Pertama, baskom berisi air bersih yang sudah diberi obat anti kutu atau sampo burung. Kedua, koran bekas, lakban atau selotip, dan sangkar murai, bisa nomor 1 atau nomor 2. Ketiga, pakan hidup seperti jangkrik dan kroto. Sebagai tambahan, perlu disediakan juga vitamin seperti Super N. Hal yang perlu dilakukan adalah pembuatan sangkar bungkus koran atau sabuko. Sabuko untuk pembuatannya adalah sebagai berikut. Sangkar murai bisa nomor 1 atau nomor 2, dibungkus atau dibalut koran dan pastikan lembaran koran menempel lengket ketat ke jeruji sangkar. Kemudian diberi lakban supaya tidak bergeser atau lepas pada arah horizontal. Kegunaan sabuko bagi mubahut sangat penting, yaitu untuk mencegah luka pada batas antara paruh atas dan kepala. Terjadinya luka atau lecet pada bagian ini sering terjadi karena gesekan dengan jeruji kandang saat mubahut masih liar atau istilahnya gerabagan. Luka atau lecet ini sering menyebabkan murai infeksi dan luka tersebut sering terulang.
Dengan cara sederhana ini, mubahut akan terhindar dari luka paruh. Kemudian lengkapi sabuko dengan cepuk. Bedakan masing-masing untuk pakan atau pur halus, cepuk minum, dan cepuk ekstra puding. Oke sahabat Kicomania, kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penanganan pertama mubahut. Pertama, tangkap dan keluarkan murai dari kotak dengan cepat namun tetap hati-hati. Lalu periksa kondisi fisik murai mulai dari paruh, mata, sayap, ekor, dan kaki. Perhatikan juga kondisi dari dubur atau anus murai dan pastikan bersih, tidak kotor, dan tidak ada kotoran. Bila ada kotor dan basah, hati-hati, mungkin murai dalam kondisi mencret. Kedua, setelah ditangkap dan dicek fisiknya, lalu mandikan dengan air biasa dengan cara disiram-siram dengan tangan dan pastikan seluruh tubuh murai basah dan bersihkan semua kotoran yang melekat pada tubuh dan bulu murai, terutama dubur dan kaki. Ketiga, masukkan mubahut ke dalam sabuko yang sudah dilengkapi pakan, minum, dan juga diberi vitamin dan ekstra puding. Cukup jangkrik aja, kira-kira 10 ekor saja, dan istirahatkan di tempat yang tenang serta jangan diganggu atau dilihat-lihat. Pemberian pakan upayakan jangan sampai membuat murai kekenyangan. Usahakan pemberian pakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Oke sahabat Kicomania, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perawatan murai batu hutan. Oke sahabat Kicomania, dalam perawatan murai batu hutan perlu perhatian khusus. Kenapa? Pertama, perlu dipahami bahwa murai di hutan hidup bebas di alam, tanpa batasan ruang gerak, bisa terbang sesuka hatinya. Murai di alam sudah dididik untuk survive dan bertahan hidup. Jadi Anda beruntung sahabat Kicomania dapat murai bahan hutan. Setidaknya murai tersebut sudah lolos seleksi alam, lolos dari pemangsa-pemangsanya, mulai dari dia netas sampai sekarang di tangan sahabat Kicomania. Dengan tanpa batasan ruang gerak, perlu dipahami bahwa kita sebagai Kicomania perlu sabar untuk menjinakkannya, karena murai akan kita rawat dalam sangkar dengan ruang yang terbatas, lingkungan serba baru, pakan juga mungkin rasanya baru. Untuk itu, jangan pernah memaksakan murai untuk cepat berubah seperti murai tetangga yang sudah rajin, bahkan juara. Intinya, dengan murai mau makan saja itu sudah beruntung dan memiliki peluang besar untuk hidup dalam sangkar. Kedua, proses penjinakan murai harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Ingat, di hutan jarang sekali ketemu manusia. Yang ada juga orang hutan yang mirip manusia, bentuknya maksudnya sahabat Kicomania. Proses penjinakan ini dapat kita lakukan secara perlahan. Lakukan penyobekan sabuko atau koran yang lengket pada sangkar murai secara bertahap. Bisa sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung tingkat keliaran murai bahan milik sahabat Kicomania. Berdasarkan pengalaman di Padepokan Rispa Kicomedan, biasanya setelah 2-3 minggu, paling lama sebulan, koran sudah habis atau sangkar sudah tidak terbalut koran lagi dan murai sudah tidak liar atau mulai tidak takut manusia. Baik sahabat Kicomania, kita lanjutkan. Setelah beberapa hari dalam sabuko, pakan jangkrik bisa dikombinasikan dengan kroto atau telur semut. Jangan dulu beri ulat hongkong atau pakan yang bersifat panas bagi tubuh murai, karena bila suhu tubuh murai meningkat, murai cenderung liar. Setelah seminggu,
silahkan beri cepuk sampan untuk tempat mandi agar Murai belajar mandi sendiri dan mulai diangin-anginkan di ruang terbuka. Setelah 2 minggu, pancing Murai dengan suara-suara hutan dan suara Murai, namun dengan volume yang kecil. Bila ada murai lain, sebaiknya dijauhkan terlebih dahulu supaya suaranya hanya terdengar sayup-sayup. Setelah 3 minggu, biasanya koran sudah tersobek semua. Kini biarkan murai dalam sangkar terbuka selama 1 minggu, sekaligus untuk membiasakan murai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Setelah 1 bulan, murai sudah bisa diajarkan mandi dalam keramba, di kerodong, dan dirawat layaknya murai rumahan. Setelah 2 bulan, murai sudah bisa diumbar, diembunkan, dan dijumpakan dengan murai lain walau tidak terlalu dekat. Seterusnya, murai dirawat sampai layak diperkenalkan dengan dunia gantang. Demikian sahabat Kicomania pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe sehingga video-video terbaru dari Rispak Kicomania Channel akan diinformasikan ke sahabat Kicomania. Dan jangan lupa tonton kedua video yang sudah direkomendasikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.